Dan saat ini kita sudah bisa melihat starting grid dari Krida Agia One Make Race. Saat ini di starting grid yang pertama sudah ada Romi Tahrizi dari GR Garage Auto 2000. Kemudian disusul oleh Farel Ravelino. Ini adalah pembalap muda yang baru saja mencicipi sirkuit. Biasanya ia memainkan simulator, tapi kali ini turun langsung di sirkuit dan langsung mendapatkan time yang luar biasa. Kemudian ada Ferry Andrea Saputra dari GR Garage Auto 2000. Rizky Raffi Tamrin dari Razaik Motorsport. Dan saat ini kita juga ada satu pembalap wanita, yaitu Ine Rosdiana. Sahabat-sahabat MFOS, kali ini kalian bisa menyaksikan live streaming kami dari YouTube channelnya Mandalika Grand Prix Association atau dari Mandalika Circuit, dan juga dari Toyota Indonesia ataupun Toyota ID. Karena saat ini kita sedang ada di final round dari Mandalika Festival of Speed. Jadi di sini adalah tempatnya mereka mencari podium, mencari posisi yang tertinggi.
Apa udah? Baik hadirin sekalian dan juga seluruh sahabat-sahabat M-Pos dimanapun Anda berada, langsung dari Pertamina Mandalika International Circuit, the flag is off and we are waiting for the light will be going out. Dan tentu saja inilah dia balapan pertama kita adalah untuk Krida Agya One Make Race. The flag is out, Pertamina Mandalika International Circuit, here we go! Go, 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 go. Wow, Romita Rizi Amin, pembalap yang nampaknya mendapatkan waktu tercepat pertama di saat tadi berusaha untuk bisa menutup sisi bagian dalam karena dia tahu kemungkinan besar inilah dia aksi yang akan dilakukan oleh seorang Farel Ravelino ataupun juga Farel yang saat ini mencoba berada di belakang dari GR Garage by Auto 2000. Persaingan pastinya akan sangat seru dan dimana kita bisa melihat posisi-posisi yang saat ini kita bisa lihat hadir dengan baik. Ferry Andrea Saputra mencoba untuk bisa membayang-bayangi juga, tapi Razai Rizky Ravi Tamrin mencoba berada pada posisi yang ketiganya. Tikungan Krida Toyota saat ini hadir untuk bisa mengawal para pebalap-pebalap yang turun di Krida One Make Race, Agya Race yang saat ini kita hadirkan, mencoba untuk bisa menyusul dari bagian belakang. Cukup tenang apa yang bisa dilakukan oleh seorang Farel Ravelino. Farel pertama kalinya dia mencoba sirkuit Mandalika, pertama kalinya dia balap di touring bila biasanya dia hadir tepatnya di kejuaraan nasional dan juga balapan dari drifting, tapi nampaknya kita bisa melihat jam terbang dari seorang Farel. Apakah Leo Bagas apakah kembali lagi hadir di sana atau mungkin juga nampaknya adalah Fandi Adianto dan juga Aris Harvenda. 8 putaran untuk bisa menyelesaikannya dari Krida Agya One Make Race. Dan sejauh ini Romita Rizi Amin peserta yang berhasil menguasai sesi qualifying time trial dengan sangat cepat. Tapi saat ini mereka mencoba untuk bisa langsung membuat grup tersendiri. Grup yang saat ini kita bisa lihat sirkuit sepanjang 4,3 km berada pada hotspot overtaking, melakukan late braking. It's a really late braking dilakukan oleh seorang Farel yang membuat dirinya terlalu melebar dan kali ini kembali lagi mencoba untuk bisa mengendalikan mobil Agyanya di tikungan Krida yang saat ini menyambut tikungan ke-17. Rizky Ravi Tamrin mencoba untuk bisa memangkas gap under 1 second jarak antara 3 pebalap di depan ini. Dan kita bisa melihat turun satu posisi saja Ferry Andrea Saputra. Kita bisa melihat kali ini salah satu peserta yang juga tampil top 3 terbaik pada putaran-putaran lalu. Dan kita bisa melihat Sebastian Kenner tamu tuan. Wow, pebalap go-kart kita mendapatkan kado istimewa dari sang dedi, dari sang papa untuk bisa memastikan dirinya hadir mengikuti jalannya balapan ini, tepatnya untuk putaran terakhir dari Mandalika Festival of Speed. Sebastian Kenner tamu tuan, salah satu pegokar terbaiknya Indonesia, kali ini langsung saja naik di posisi yang ke-6. Dia meninggalkan Erik Saputra Suherman, dia meninggalkan Aris Harvenda, dia meninggalkan bahkan Fandi Adianto. Informasi yang kami dapatkan ada sedikit mechanical problem dari mobil Agya dari seorang Fandi Adianto. Dia mengatakan nampaknya throttle yang tidak stabil, unstable throttle dia mengatakannya. Oleh karena itu sangat sulit untuk bisa mendapatkan tenaga maksimal dari mobil Agya 1200-nya. Nah, bisa melihat 43.2 derajat Celcius tercatat. Nampaknya sirkuit Mandalika pernah menjadi sirkuit yang cukup panas bagi persaingan di kelas ITCR, karena kita tahu juga hampir menyentuh 65 derajat Celcius pada putaran-putaran sebelumnya. Sangat baik apa yang dilakukan oleh seorang Romita Rizi. Dia tahu sejauh ini Romita Rizi Amin, dia mencoba lagi dan mencoba lagi. Overtaking baru saja dilewati dengan baik. Ferry Andrea Saputra baru saja melewati the wonder boy-nya dari seorang Farel Ravelino.
ini dia nampaknya akan dikoreksi oleh sang papa, dikoreksi oleh sang juara nasional hat-trick kita. Siapa lagi kalau bukan seorang Fitra Eri yang mungkin besar akan memberikan koreksi kepada Farel karena dia terlalu dekat masuk di hotspot overtaking tikungan ke-16, tikungan in journey di sana, dan berulang kali melakukan late braking yang pasti akan memaksa untuk mobilnya bekerja dengan ekstra keras. Apalagi tentu saja nampaknya pebalap-pebalap tersebut tidak perlu khawatir didominasi dengan baik. Farel Ravelino mencoba untuk bisa melakukan overtaking sisi bagian dalam, slipstreaming hampir saja berhasil di saat tadi, tapi nampaknya defense dari Ferry Andrea Saputra berjalan dengan sempurna. Dua putaran sudah berjalan dengan baik kali ini, Alma, dan tentu saja kita juga ingin menyapa bagi YouTube channelnya Toyota Indonesia yang tentu saja saat ini juga ingin bisa melihat dengan baik. Halo kawan-kawan daripada Toyota Indonesia, langsung saja live dari Pertamina Mandalika International Circuit. Anda bisa melihat inilah dia jalannya balapan dari Krida Agya One Make Race. Mencoba lagi, nampaknya Farel begitu ngotot untuk bisa masuk pada podium ketiga, podium terakhir. Really late braking Farel. Sangat berani sekali lagi dia melakukan late braking di tikungan Pertamina, di tikungan 10 yang saat ini disambut dengan baik. Nampaknya tidak mau mengambil resiko. Farel, nampaknya Ferry Andrea Saputra, dia mencoba juga untuk bisa melakukan braking di sana, tidak mau ambil resiko, saling bersenggolan, dan atau mungkin juga akan memastikan untuk dirinya akan out di sana. Oleh karena itu Ferry saat ini kembali lagi turun di posisi keempatnya. Persaingan dari kelas sidit dan juga non sidit, karena kita bisa melihat tiga pebalap yang hadir di sidit, nama-nama seperti Rizky Raffi Tamrin ataupun juga Rizky Raffi Tamrin, mohon maaf, dan juga ada Romita Rizi dan juga ada Aris Harvenda, tiga pebalap sidit, sedangkan lalu juga pebalap non sidit kali ini hadir di sana seperti Ferry Andrea Saputra. Sejauh ini Ferry Andrea Saputra adalah pebalap yang memegang leading cukup baik untuk balapan dari kelas non-sidit. Non-sidit kedua adalah seorang Farel Ravelino. Non-sidit yang ketiga kita bisa melihat Sebastian Kenar Tamuntuan. Pandi Adianto, walaupun memang ada sedikit masalah, side by side, persaingan kali ini terlihat dengan baik. Haji Teddy Darmansyah melakukan side by side kali ini kepada Aditya Tania. Persaingan yang sangat-sangat seru. Kita akan bisa melihat siapa yang akan melakukan late braking. Apakah pebalap dari GR Garage Auto 2000 atau mungkin juga kita bisa melihat di sini apakah juga dari Krida beserta dengan nomor start 14 Aditya Tania nampaknya juga tidak mau melakukan ataupun juga melakukan salah satu gerakan yang akan merugikan bagi dirinya. Oleh karena itu dia mencoba untuk juga bisa melakukan tekanan ataupun juga melakukan braking yang cukup kuat sehingga tidak ada saling crash di antara mereka. 5 putaran terakhir, 5 laps to go dari Krida Agya One Make Race, dan terlihat saat ini persaingan juga tidak kalah serunya dari posisi ke-7 dan juga ke-8. Persaingan tidak kalah serunya dari posisi ke-10 dan juga 11. Inilah dia peserta dengan nomor 1 Ferry Andrea Saputra, berulang kali mendapatkan kawalan. Ferry Andrea Saputra, Ferry dari mobil Kerawang, nampaknya kita bisa melihat dia akan melakukan defense semaksimal mungkin karena dia tahu nampaknya Farel Ravelino, nampaknya Farel berulang kali mencoba untuk bisa melakukan slipstreaming, berulang kali juga dia begitu berani melakukan late breakingnya. Semua mata mulai tertuju pada tikungan in journey. Semua mata kali ini sudah melihat dengan baik hotspot overtaking dari sirkuit sepanjang 4,3 km ini sebelum mereka akan bisa menaklukkan tikungan ke-17 dan segera bisa akan disambut oleh 718 km ataupun juga 718 panjang dari sirkuit ataupun juga panjang dari lintasan lurus sirkuit Mandalika. Pandi Adianto sudah mulai bisa mampu melewati Sebastian Kenar Tamutuan dari Dewa United Motorsport, dan terlihat kali ini Sebastian Kenar Tamutuan saat ini sudah mulai turun di posisi yang ke-7. Pandi Adianto sudah mulai naik di posisi yang ke-6-nya. Tertati-tati memang
dengan tidak maksimalnya mobil dari seorang Fandi Adianto. Karena biasanya Alma, kita tahu Fandi, sang kapten ataupun juga yang merupakan juga adalah pilot pesawat terbang ini, dia mampu berada pada top 3 dan juga top 5. Tapi kali ini untuk bisa masuk ke top 5, dia begitu sulit di sana. Wow, persaingan akan terjadi. Ferry Andrea Saputra, Farel Ravelino, dan tidak luput juga dari Rizky Motorsport, Diko Prasetyo Wetutomo. Mencoba untuk bisa mengganggu dua dominasi yang saat ini menyisakan satu overall terakhir dari podium kemenangan. Overtaking dari sisi bagian luar, terlalu beraninya Farel mencoba dimanfaatkan dengan baik oleh Diko Prasetyo Wetutomo. Apa yang bisa dilakukan sejauh ini? Kita tinggalkan Romita Rizi, kita tinggalkan Rizky Raffi Tamrin, mobil 1200 cc. Nah, yang saat ini kita bisa melihat dari Krida Agya One Make Race, di mana kita tahu nampaknya Krida adalah pionirnya balapan One Make Race dari Agya hadir di Indonesia. Tepatnya Krida saat ini memberikan kelas yang begitu banyak dinikmati dengan baik, tanpa mereka harus mempunyai kendaraan, tanpa mereka saat ini hanya tinggal race and drive saja dengan mempunyai sejumlah uang untuk bisa hadir dan langsung menggunakan mobil persembahan dari Krida. Tikungan demi tikungan 17 saat ini kembali lagi memanfaatkan lebar daripada lintasan tikungan 17, manfaatkan dengan baik Ferry Andrea Saputra, balap yang saat ini terus konsisten menjaga ritmenya di posisi yang ketiga. 3 lap terakhir ini nampaknya defensive line yang cukup baik. Dia tidak membuka peluang untuk overtakingnya dari seorang Farel Ravelino. Yang menarik perhatian kami, apa yang bisa dilakukan oleh seorang Farel Ravelino? Dia berulang kali melihat sisi kiri, sisi kanan. Dia seperti sedang melakukan gangguan secara psikologis kali ini. Dia ingin mengganggu mental dari seorang Ferry. Apakah dia akan melakukan kesalahan? Karena sedikit saja Ferry melakukan kesalahan, di saat itu juga momentum tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh seorang Farel Ravelino. Tapi momentum yang sangat baik ini juga mampu dilakukan dengan baik juga. Tidak ada kesalahan demi kesalahan. Sirkuit Pertamina Mandalika International ini saat ini terlihat mengawal dengan baik laju para pebalap kita. Hampir saja bumper to bumper, terlalu melebar. Yes, inilah dia jawaban yang dilakukan oleh seorang Farel yang berulang kali mencoba melakukan overtaking, bukan dari sisi bagian dalam, tapi dari sisi bagian luar, melakukan late braking dari sisi bagian luar, tepatnya di tikungan Pertamina, tikungan 10, pastinya akan merugikan bagi dirinya. Balapan yang begitu luar biasa, dikawal dengan baik juga oleh ban terbaik buatan Indonesia. Mana lagi kalau bukan GT Radial yang saat ini kita bisa melihat mereka mengandalkan ban GT Radial SXR, dan terlihat saat ini dengan riset yang begitu luar biasa, riset yang begitu sempurna, riset yang begitu serius, tanda bahwa para pebalap-pebalap di Krida Agya One Make Race mereka percaya diri untuk bisa melewati tikungan demi tikungan, untuk bisa menaklukkan racing line dari sirkuit Mandalika. Overlapping akan terjadi di sana. Farel baru saja melakukan overtaking kepada Ferry. Kesalahan dari Ferry Andrea Saputra. Inilah dia yang kita takutkan. Nampaknya tekanan yang berulang kali mencoba untuk bisa mengganggu konsentrasi Ferry Andrea Saputra. Nampaknya kali ini sudah mulai dirasakan dengan baik oleh Ferry. Terlihat saat dirinya mulai dipepet, saat dirinya mulai ditempel, saat dirinya menaklukkan racing line, tepatnya dari tikungan ke-17, dia melakukan kesalahan terlalu melebar, dan saat itu juga Farel Ravelino masuk dengan sangat sempurna. 3 pebalap yang segera memperebutkan satu podium terakhir. 3 pebalap yang kita bisa melihat satu podium terakhir dari overall. Karena kita bisa tahu overall sejauh ini adalah 2 pebalap seeded, di mana adalah Romita Rizi Amin dan juga Rizky Raffi Tamrin. Mana pebalap dengan nomor start 6
Dimana Rizky Ravi Tamrin dari Razaik Motorsport tampil juga dengan sangat percaya diri. Ferry mencoba melakukan sisi bagian dalam. Nampaknya dari GR Garage Auto 2000 begitu berani bagi dirinya. Kita kehilangan satu pebalap yang begitu cepat. Kita kehilangan satu pebalap yang begitu tampil fenomenal, yaitu adalah Doni Damara. Karena kita tahu di saat praktis kemarin GR Garage Auto 2000 dengan Doni Damaranya harus ada sedikit accident di sana. Tentu saja kita mendoakan speed recovery untuk seorang Doni Damara sehingga bisa kembali lagi bangkit dan juga hadir di balapan 2026. Motivasi yang begitu luar biasa yang diberikan oleh sang ayah tercinta, nampaknya Fitra Eri. Entah apa yang diberitahukan oleh melalui komunikasi radio, karena nampaknya mungkin kedepannya kita akan bisa mendapatkan komunikasi radio yang terjadi dengan pebalap-balap ini, sehingga kita bisa tahu, mengintip, mendengar secara langsung apa yang dibicarakan oleh para pebalap-pebalap dengan tim radionya. Mencoba berulang kali, apakah kembali lagi melakukan slip streaming di sini? Masih belum mampu. Kali ini Ferrell mencoba mengganggu dari sisi bagian luar. Siapa yang akan melakukan late braking? Ferry baru saja melakukan late braking dengan baik, tapi Ferrell mencoba untuk bisa menahan dominasi daripada Ferry. Kita tahu this is the final lap, one more lap to go. Nampaknya GR Garage Auto 2000 versus Krida. Nampaknya terjadi dengan baik di sini. Apakah GR Garage Auto 2000? Apakah Krida yang akan bisa mendapatkan podium terakhir, podium ketiga, tepatnya untuk bisa mendampingi Romita Rizi Amin dan juga Rizky Ravi Tamrin? Persaingan yang terus terlihat, flat out saja mereka setelah keluar dari tikungan keempat Pertamina Mandalika International Circuit. Dan kali ini sektor yang kedua yang akan segera bisa diselesaikan, memasuki tikungan ke-10 ataupun juga tikungan ikoniknya Pertamina. Kali ini Ferry sedikit melakukan kesalahan, dia mencoba untuk bisa menggiring Ferrell, dan Ferrell termakan dengan giringan ini dan terlihat dengan baik. Ferrell mencoba tidak melakukan kesalahan demi kesalahan lagi. Romita Rizi Amin nampaknya hanya menyisakan 3 tikungan terakhir. Dia sudah berada pada tikungan ke-13. Romita Rizi Amin, GR Garage Auto 2000 sebentar lagi akan mempersembahkan kemenangan untuk dirinya dan juga GR Garage Auto 2000. Baik, sekali lagi 7 saat ini terpantau dengan baik juga nampaknya Romita Rizi Amin. Lalu juga kita bisa melihat juga hadirnya juga Aris Harvenda di posisi ke-8, Aditya Tania ke-9 yang sedang melawan aksinya di sini, dan Romita Rizi baru saja menyelesaikan dengan baik. What a race untuk seorang Romita Rizi. Dan saat kita bisa melihat nampaknya akan hadir siapa yang sebenarnya akan hadir. Oh, mencoba bumper to bumper, tapi nampaknya Ferry Andrea Saputra adalah pebalap pertama, pebalap ketiganya. Farel Ravelino nampaknya harus puas di posisi yang keempat. Diko Prasetyo W. Utomo kali ini hadir di posisi yang kelima. Congratulations untuk Romita Rizi Amin. Congratulations juga untuk Rizky Ravi Tamrin. Congratulations juga untuk Ferry Andrea Saputra yang nampaknya saat ini dia boleh langsung saja bisa menghela napas untuk sementara waktu karena tekanan yang begitu keras dilakukan berulang kali oleh Farel Ravelino. Dan sebentar lagi ada rekan saya, nampaknya Alma juga akan langsung bertemu dengan para juara-juara, akan hadir langsung tepatnya di Parc Ferme untuk bisa menyambut juara-juara kita.
Inilah dia hasil dari balapan pertama yang kita lakukan tepatnya di final roundnya MFOS Mandalika Festival of Speed, di mana kembali lagi kita bisa melihat senyum yang begitu sumringah dari GR Garage Auto 2000 menjadi juara pertamanya. Sedangkan di posisi yang kedua adalah dari Razaik Motorsport, Rizky Raffi Tamrin. Sedangkan Ferry Andrea Saputra dengan support yang begitu besar dari sang istri tercinta juga saat ini hadir dan memberikan kemenangan terbaik juga untuk seorang Ferry Andrea Saputra di posisi yang ketiga. Balap-balap saat ini sudah mulai masuk, tepatnya di Parc Ferme. Baik dari posisi terbaik pertama yaitu adalah Romita Rizi, lalu juga terbaik kedua adalah dari Razaik Motorsport yaitu adalah Rizky Raffi Tamrin, pembalap yang masih cukup muda usia juga. Ini membuktikan dengan baik dan nampaknya selebrasi dari GR Garage Auto 2000, mana dia suaranya? Lalu juga ada Farel yang hadir overall keempat terbaik, dan tercatat di sini nampaknya sudah hadirnya juga Mr. Kus ataupun juga Bapak Kus hadir ingin memberikan selamat secara langsung dari pergelaran balap yang sudah dibuat oleh Krida. Inilah dia Krida Agya One Make Race. Wow, mendapatkan pelukan mesra saja dari sang istri tercinta Mr. Ferry Andrea Saputra. Tanda yang begitu luar biasa. Congratulations Ferry. Nice fight, nice battle dengan Farel Ravellino. Inilah dia Ferry Andrea Saputra. Apakah rekan saya Alma sudah siap untuk bisa mewawancarai salah satu pebalap saat ini akan hadir di Parc Ferme? Langsung saja kami akan persilakan untuk waktunya. Alma, silakan. Baik, saat ini saya sudah berada di Parc Ferme dan saat ini para pembalap sedang merayakan selebrasinya juga. Saat ini di posisi yang pertama boleh kita wawancara dulu Romita Rizi. Congratulations Romita Rizi. Gimana rasanya bisa mempertahankan posisinya dari sesi qualifying hingga sekarang bisa tetap di depan? Cukup puas dengan hasil kali ini. Tadi ada awal-awal ada fight cukup ketat juga dari Farel, cuman mungkin dia overshoot di turn 10 lalu digantikan oleh Raffi saya kira. Tapi pace-nya juga bagus ya kan, mirip-mirip waktunya, dan juga mobil saya tadi agak kendala dengan understeer sedikit, jadi mungkin nggak bisa terlalu nge-push, tapi ya inilah hasilnya udah bagus ke satu ya, semoga besok bisa podium lagi. Congratulations ya Romita Rizi dari GR Garage Auto 2000. Dan selanjutnya Rizky Raffi Tamrin, boleh kita melakukan wawancara? Boleh kita dengan congratulations Kak. Untuk posisi yang kedua dari Razaik Motorsport, gimana rasanya? Dari tadi banyak banget tekanan dari belakang ya, gimana rasanya? Seru banget pastinya, semuanya fun, gila semua nyetirnya, wah top kalian, keren. Mau berterima kasih sama siapa aja? Thank you buat timku dan khususnya buat Om Apip ya, dan tim Razaik Motorsport. Thank you so much sudah memberikan mobil yang sangat proper, dan thank you kepada coach saya Om Sandi TS. Thank you so much semuanya, kalian the best. Keren, congratulations sekali lagi Kak. Terima kasih. Dan selanjutnya Ferry Andrea Saputra, silakan dari GR Garage Auto 2000. Halo Kak, gimana rasanya tadi bisa fightnya banyak banget ya, apalagi sama Farel. Dan gimana rasanya dan mau berterima kasih sama siapa aja? Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih seperti biasa kepada istri saya tercinta yang selalu mensupport saya dalam balapan.
Aku juga berterima kasih kepada keluargaku, papa mama dan anak-anak yang ada di rumah. Aku berterima kasih juga kepada timku, kru, mekanik, mentor, coachingku. Aku berterima kasih dan tidak lupa aku sampaikan terima kasih kepada pendukung dari Karawang. Aduh, ini thank you banget pendukung dari Karawang. Semoga otomotif Karawang tetap bisa berkembang dan membawa nama harum di mata nasional. Fight dengan Feral tadi, waduh luar biasa ya, luar biasa. Feral kencang banget, cuma beberapa kali dia melakukan kesalahan, jadi saya punya kesempatan untuk mengejar dan saya berusaha untuk defense sebaik-baiknya aja. Mungkin itu aja. Hari ini performa juga cukup oke dan saya rasa saya balap cukup clear hari ini. Terima kasih. Congratulations Kak, sebentar lagi kita akan bertemu di podium ceremony, oke? Let's go guys, sebentar lagi kita akan bertemu dengan Ricky di atas.